Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Sawanur Azizah, NIM 20521153 dari kelas 6A. Ingin mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis Charis Hijab. Berikut bisnis model Canva Charis Hijab yang terdiri dari Key Partner, Key Activity, Value Proposition, Customer Relationship, Customer Segment, Key Research, Channel, Cost Structure, dan Revenue Stream. Selanjutnya, logo Charis Hijab. Adapun untuk visi Charis Hijab adalah 1. Untuk meraih keuntungan dengan cara yang halal. 2. Melatih jiwa wirausaha dalam diri manusia. 3. Meringankan beban orang tua dengan usaha sendiri. Dan keempat, mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Misi Charis Hijab adalah 1. Untuk menjalankan usaha bisnis sesuai syariat Islam. Yang kedua, mencoba setiap peluang yang ada. Yang ketiga, membuat orang tua bangga dengan usaha kita sendiri. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam menjalani usaha. Tujuan dari usaha Charis Hijab yaitu 1. Memasarkan produk ini di lingkungan kampus. Yang kedua, untuk meminimalisir terjadinya risiko dalam menjalankan suatu bisnis. Yang ketiga, merambah ke toko-toko yang lebih besar. Dan yang terakhir, jual beli melalui situs online. Latar belakang adanya bisnis ini karena saat ini kami melihat banyaknya minat konsumen terhadap bisnis hijab dan menjadikan bisnis ini sebagai peluang bagi kami. Maka kami yakin untuk memulai bisnis ini karena selain peluang memiliki keuntungan yang besar, kami juga yakin bisnis ini dapat bertahan lama. Satu, aspek hukum. Dalam aspek hukum terdapat legalitas usaha. Yang pertama, badan hukum. Badan hukum untuk bisnis hijab ini adalah CV karena bisnis ini dikelola bersama. Terdapat anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif bertugas untuk mengelola tanggung jawab dan anggota pasif bertugas untuk menyetor modal saja. Terus yang kedua ada tanda daftar perusahaan TDP, nomor pokok wajib pajak NPWP, dan izin-izin usaha berupa surat izin usaha industri dan surat izin domisili. Aspek lingkungan. A. Analisa internal. 1. Research atau sumber daya bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi hijab kami memilih bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, capability atau kapabilitas perusahaan. Bisnis yang kami jalankan memiliki 10 sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya, yang terdiri dari pemimpin, manajer, staff, dan partner. Yang ketiga, core competence atau keahlian utama perusahaan. Produk kami menggunakan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan model kekinian dan trendy. B. Analisa eksternal. 1. Makro. Makro terdiri dari A. Sosial. Kawasan tempat hijab kami berdiri sendiri sangatlah banyak muslimah yang menggunakan hijab sebagai penutup auratnya. Dengan melihat fakta tersebut, peluang usaha cukuplah diyakini untuk dijalankan. Hijab merupakan sebuah kebutuhan dan juga kewajiban. Jadi tidak menimbulkan perilaku konsumtif, melainkan perilaku untuk pemenuhan kebutuhan dengan batas yang wajar. B. Politik. Izin usaha dalam bisnis ini telah kami penuhi antara lain surat keterangan domisili usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha, dan nomor pokok wajib pajak. Ekonomi. Menurut pertumbuhan ekonomi di Kota Solo dalam 5 tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi meningkat cepat, kecuali saat terjadinya pandemi COVID menurun sangat drastis. Tetapi kami meyakini bahwa dalam tahun-tahun yang akan datang, pertumbuhan ekonomi di Kota Solo dapat meningkat. Jadi, bisnis kami tidak akan mengalami kemunduran. Teknologi. Teknologi yang digunakan dalam bisnis kami ini menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kami juga telah
memulai memasarkan produk kami melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Facebook. Yang kedua, mikro. Mikro terdiri dari pesaing. Pesaing ada 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Untuk B, pemasok. Pemasok kami bekerja sama dengan konveksi terkait. Untuk pegawai, kami merekrut sendiri pegawai yang akan bekerja dengan kita. D, kreditor, dan E, pelanggan. Sasaran pelanggan usaha kami adalah wanita muslimah yang menggunakan hijab mulai dari remaja, anak-anak, hingga dewasa. Aspek pemasaran. Peluang bisnis dari hijab kami yaitu 1. Banyaknya wanita muslimah yang berhijab. Terus target pasar yang mencakup semua kalangan, lokasi yang strategis, tren hijab yang tengah menjadi poros dalam mode fashion, brand hijab yang dijual secara ecer dan grosir oleh pelanggan, brand hijab yang dijual secara online melalui e-commerce dan media sosial. Kondisi persaingan. 1. Persaingan harga dengan toko pakaian muslim dan hijab yang lain. Yang kedua, banyaknya usaha-usaha di sektor yang sama dengan style yang baru. Untuk itu, kami memberikan harga penjualan, memberikan promo atau diskon, menjual desain hijab yang menarik serta eksklusif agar bisnis kami ini bisa diterima oleh masyarakat dan tidak mengalami kemunduran. Posisi perusahaan dalam pasar. Yang membedakan produk kami dengan produk yang lain adalah dari hal desain, karena produk yang kami tawarkan itu merupakan desain sendiri serta memberikan inovasi pada setiap rancangan desain yang kami keluarkan. Usaha pemasaran. Kami menggunakan mulut ke mulut dan sosial media. Yang untuk bauran sendiri terdiri dari 4P, produk. Produk bisnis kami memberikan kesan simpel namun elegan dan fashionable. Untuk harga bisnis kami termasuk terjangkau, tidak mahal dan tidak murah. Dengan kualitas yang kami berikan merupakan kualitas terbaik. Untuk place, tempat kami menggunakan tempat yang berada di pinggir jalan, jadi sangat strategis dengan tempat parkir yang luas. Untuk promosi, kami menggunakan promosi dari mulut ke mulut, media sosial, dan media elektronik, serta media cetak. Aspek manajemen. Struktur organisasi. Dari bagian di atas menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin, manajer, dan karyawan bersifat langsung melalui satu garis lurus, di mana pimpinan dapat memberikan perintah langsung kepada manajer dan staf yang kemudian dapat dijalankan oleh mereka. Sumber daya manusia yang terdiri dari satu orang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap seluruh aspek yang ada dalam usaha, 1 orang manajer produksi yang bertugas untuk mengawasi jalannya produksi dalam bisnis ini, 1 orang manajer pemasaran yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemasaran dalam bisnis ini, 1 orang manajer keuangan yang berfungsi untuk mengatur keuangan pada bisnis ini, 2 orang partner, yaitu 2 orang yang bekerja sama dengan kita, dan 4 orang staf yang terdiri dari 2 orang kasir, 1 orang admin, dan 1 orang kurir. Aspek teknis dan operasi. Lokasi usaha yang direncanakan. Rencananya bisnis kami akan berdiri di sebuah ruko yang berada di pinggir jalan dengan tempat parkir yang luas. Tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang kami pekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha kami adalah tenaga ahli di bidang pemasaran, keuangan, dan produksi. Untuk tenaga biasa yang kami gunakan adalah staff, yaitu kasir, driver, dan admin. Untuk proses produksi, kami pertama melakukan proses produksi adalah memilih bahan yang akan digunakan. Yang kedua, mulai menentukan model. Yang ketiga, melakukan proses pembuatan dengan metode jahit. Yang keempat, semua proses yang telah dilalui selanjutnya kami pasarkan kepada konsumen. Untuk kualitas produk, kami menggunakan bahan baku material yang sudah terjamin sehingga menghasilkan hijab yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. 6. Aspek keuangan.
Break-even point atau titik pulang pokok dapat terlihat pada tabel berikut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa harga jual rata-rata per unit biaya variabelnya adalah Rp18.080 dan harga titik pulang pokoknya sebesar Rp542,03 dan harga penjualan per unitnya adalah Rp23.000. Jadi TPP yang diperoleh adalah Rp12.466.690. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.